itu otak dan dalang itu Fitri, guys. Coba kamu pikirin deh. Dari semua permasalahan ini semuanya itu ada Fitrinya, ya. Sampai yang mengucap itu, yang jelas mengucap itu adalah Iza Zega. Iza Zega bilang, Mami itu punya laporan ke Nikita cuma karena Kak Fitri aja yang menahan-nahan Mami. Kalau nggak ada Kak Fitri, Mami akan bakal menaikkan LP-nya Mami. Tahu-tahu Mami si Iza Zega yang masuk, ya kan? Nggak ada endorse. Itu nanti ada kalian ada WhatsApp-nya. Logika, guys. Kalau misalnya si Reza ini bayar 4M dan kalau nggak salah 2M-nya itu dibawa waktu mereka ketemuan di Starbucks. Gimana sih proses hukum berjalan itu? Emang bikin laporan itu gratis, ya. Nih, buat kalian yang tahu ya, bikin laporan itu gratis. Tapi dari tahap laporan ke pengadilan segala macam itu perlu biaya, ya kan? Makanya kenapa kenapa orang-orang yang banyak uangnya biasanya hukumannya nggak lama, ya. Terus LP-nya cepet. Terus yang ngelaporinnya banyak atensinya karena apa? Banyak asupan-asupan gitu loh. Mending tinggal di luar negeri. Aku memang tinggal di luar negeri lah. Kenapa sampai DPR, CSS, kan si Uya Kuya sama seperti gini ya, logikanya guys, yang jahat itu mereka, ya. Kalian pikirin, kebanyakan masyarakat Indonesia yang membeli dan mensupport produk-produk itu kalian ditipu, ya guys. Kenapa? Satu, produknya overclaim, ya. Misalnya nih, kalian beli Aqua, ya. Aquanya itu bilang ini bisa memutihkan. Tapi ini Aqua lu mau minum 10.000 botol, mau satu lautan juga kalian nggak bakal putih karena ini cuman air, guys, ya. Ngerti nggak? Ya, air itu bisa emang melancarkan pencernaan, membuat kulit kita moist gitu. Tapi menjadi putih itu nggak bisa. Air putih itu tidak bisa membuat kita putih, ya. Nggak bisa. Sama seperti layaknya skincare yang mereka jual itu tidak bisa membuat kalian putih karena nggak pakai merkuri, nggak pakai hidroquinone gitu, ya, nggak bisa. Jadi buat ini kenapa sih bisa sampai seheboh ini? Karena mereka menjual barang yang menipu banyak masyarakat, ya. Jadi citra brand mereka itu jelek karena diungkap sama beberapa dokter lah, ya, yang pakai hasil uji lab, ya kan, gitu. Nah, udah ditegur, mereka marah gitu loh. Biasanya orang-orang gitu tuh nggak mau ditegur, guys, ya. Tidak mau ditegur, terus nggak mau salah gitu, ya. Kalau produknya bilang jelek, dibilang jelek. Kalau produknya bilang overclaim. Kalau produknya dibilang membahayakan, mereka tuh nggak mau ditegur, ya. Nah, itu kenapa titik permasalahannya sampai seheboh ini. Karena orang-orang itu sudah terbiasa membuat hal yang nakal, ya kan, gitu loh. Kenapa ada BPOM, kenapa ada hasil uji lab, karena untuk menentukan bahwa produk itu beneran yang mereka jual, apakah mereka berindikasi bahwa mereka menjualan sembarangan, gitu loh. Intinya mereka takut miskin atau kaya itu cuman nominal uang doang, guys. Sekaya-kayanya emang kalian pikir dia bahagia gitu, guys? Enggak, ya. Kayak Dr. Reza gitu, ya, Dr. Reza Gladys. Sekaya-kayanya dia, lakinya juga nggak mau sama dia, ya. Coba kalian owner skincare, ya. Yang kemarin siapa, FF yang di Kalimantan atau yang di mana sih? Yang suaminya selingkuh sama pembantunya. Itu udah terjadi juga sama Dr. Reza, ya kan? Ada 2 yang selingkuh sama ART-nya, pembantunya, ya kan? Uang itu tidak menjaminkan kalian bahagia, ya. Tidak menjaminkan. Lakinya doyan bebok. Enggak, gini loh.
sebenarnya ya kita juga tidak bisa menyalahkan laki-lakinya juga ya, mungkin perempuannya juga gitu. Laki-laki itu kadang-kadang nggak bisa lihat powernya itu lebih tinggi ya, apa equal tuh nggak bisa. Perempuan tuh tetap harus di bawah laki-laki, apalagi kalian umat muslim ya, kebanyakan itu namanya imam. Perempuan itu tidak bisa menjadi imam, betul apa betul ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba perempuannya banyak uang segala macam, jadi power syndrome ya kan, si perempuannya aku bisa sendiri, aku bisa sendiri. Jadi kalian meninggalkan apa yang harusnya selakunya perempuan itu melayani lakinya. Spill siapa backingan bintang 2 itu, ya nggak bisa lah. Sebenarnya si bapak itu juga baik guys. Kok Niki jadi tersangka ya? Ya sudah dilaporkan karena Niki nggak ada. Oh nih, buat kalian itu aku nggak mau terlalu bahas Niki, ntar Niki aja yang kesana yang membahas detailnya, karena aku pernah ditegur ya, aku pernah ditegur jangan bawa-bawa nama dia lagi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang detail ke Niki, itu kalian bisa tanya langsung ke Niki sendiri ya, karena aku juga kalau terlalu ikut campur Niki, ini sesuatu yang masih apa ya, emosional juga ya. Niki baru selesai sama anaknya, sekarang udah ada jadi ini, jadi bertubi-tubi gitu. Jadi aku tidak mau terlalu ikut campur sama urusannya Nikita. Cuman biar netizen tahu gitu, kenapa sih permasalahan ini bisa sampai sekarang bisa sampai Nikita ini bisa sampai sejauh ini gitu, dilaporin sama mereka guys. Logikanya ya, Nikita itu pergi ke umroh sama Sheila Shauqiah ya kan, barengan, terus tiba-tiba masalah, terus sama Reza Gladys endorse katanya 4M, terus sekarang jadi pemerasan. Itu otak dan dalangnya itu Fitri guys. Coba kamu pikirin deh, dari semua permasalahan ini semuanya itu ada Fitrinya ya. Sampai yang mengucap itu, yang jelas mengucap itu adalah Iza Zega bilang, Mami itu punya laporan ke Nikita cuma karena Kak Fitri aja yang menahan-nahan Mami. Kalau nggak ada Kak Fitri, Mami akan bakal menaikkan LP-nya Mami. Tahu-tahu Mami si Iza Zega yang masuk ya kan. Nggak ada endorse, itu nanti ada kalian ada WhatsApp-nya. Logika guys, kalau misalnya si Reza ini bayar 4M, dan kalau nggak salah 2M-nya itu dibawa waktu mereka ketemuan di Starbucks. Si Mail ketemuan sama Reza Gladys di Starbucks di parkiran ya. Terus sisanya lagi itu dicicil. Kalian logika, kalau kalian diperes sama orang ya kan, kalian bukannya langsung bilang ke kantor polisi atau kemana, malah dibilang nanti aku cicil, nanti tahun depan aku bayar lagi. Terus ada perkataan endorsan ya kan. Coba kalian pakai logika deh ya. Uang kalau misalnya nih 1 juta aja dia nggak berani bayar gue guys. Itu cuman joke ya, itu cuman buat aku 1 juta itu bercanda gitu, pemerasan. 1 juta aja dia nggak berani transfer gue udah bilang kalau lu bayar 1 juta gue diem deh. Seorang Reza Gladys aja nggak bisa bayar gue 1 juta loh guys ya. Gue nggak perlu duit 1 juta itu ya. Itu cuman mengelitik si Reza. Dia aja nggak mau bayar gue 1 juta, dia berani bayar 4M. Logika guys ya. Seseorang yang sudah membayar 4M itu karena apa nih ya, ini aku kasih kisi-kisinya, karena dia takut nama brandnya dia itu jelek, karena ada terindikasi overclaim ya kan barang-barangnya. Gua nggak tahu yang berbahaya ya, ini yang belum terungkap ya, mungkin ada skincare-nya yang berbahaya. Kebanyakan nih ya, buat kalian yang nggak tahu, kebanyakan itu klinik-klinik yang meracik etiket biru, mereka sudah meraciknya berbatch-batch ya. Kalau setahu aku yang hidroquinone itu mereka harus pakai resep dan diracik satu persatu, nggak bisa dibikin mass production, itu nggak bisa. Kalau itu bisa terbukti, itu mereka kena guys. Kenapa orang-orang yang di Kalimantan itu pada dihukum? Karena
skincare yang berbahaya. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang pada heboh gitu ya, kayak kok kasihan sih Niki segala macam. Sebenarnya ini permainan mereka guys. Ini dari awal itu udah permainan mereka, ya. Ujung-ujungnya duit, ya. Ujung-ujungnya duit. Mereka mencari sales, penjualan mereka itu pasti drop. Karena apa? Orang semakin pintar, ya. Jadi kita lihat ambil positifnya. Masyarakat Indonesia sekarang ini semakin alert, ya. Pengen tahu bahwa benar nggak skincare ini berbepom, ya. Benarkah skincare ini tidak overclaim? Tidak overclaim itu apa yang dia janjikan, apa ingredients yang dia tertera itu sesuai dengan produknya, ya. Ketiga, manfaatnya apa, ya. Beli skincare itu buat apa? Apakah mereka menjanjikan memutihkan? Gak ada satupun skincare yang bisa memutihkan kalian kecuali, ya, setahu aku merkuri, ya, steroid, hidrokinon, sama suntik putih, ya. Selain itu, guys, kalian pikir aja deh, lu mau gosok muka kalian pakai skincare tak nggak mungkin dari kulit yang hitam jadi putih, itu nggak mungkin, ya. Cuman dempul doang, jadinya ngedempul gitu, nggak mungkin guys. Jadi mereka kalau menjanjikan itu bullshit, ya. Ada mungkin serum yang mencerahkan, tapi it take times dan bahaya. Gitu. Jadi aku sebenarnya nggak kaget karena apa? Karena aku satu tahu ini berita ini sudah keluar itu dari, thank you loh Ma Eci, thank you. Nanti aku kalau misalnya aku ke Indonesia lagi, kita ketemuan yang Ma Eci kemarin nggak keburu. Oke. Jadi aku nggak kaget karena apa? Ini pernah terjadi sama aku, ya kan, gitu. Bukannya aku playing victim, ya. It happens to me before, gitu. Jadi orang-orang yang punya uang ini membayar seseorang, ya gue juga nggak bilang oknum-oknum nakal untuk menutup mulut aku, ya. Ini pernah terjadi sama aku guys, ya. Apa yang terjadi sama Nikita itu pernah terjadi sama aku. Jadi kalau misalnya si Fitri ini pernah bikin LP, yang bikin LP itu ada 3 orang ya guys, setahu aku, atau 4 ya. Satu, Fitri Sauteru, ya. Dia pernah bikin laporan buat aku dari tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian lihat, guys, aku ini udah bikin LP sesuai SOP segala macam, itu laporan buat aku, bukan siapa lagi, ya, buat aku. Kedua, Nikita Mirzani juga, tapi itu nggak jalan laporannya tahun 2020 juga. Jadi 2 orang ini tahun 2020 tuh bikin laporan buat gue untuk membungkam gue pencemaran nama baik UITE. Ketiga, Marisa Ica, lakinya si siapa, lakinya dia yang nomor pertama, bukan si Safir, gue lupa namanya. Dia bikin laporan kasusnya UITE, tapi pengancaman, katanya pengancaman buat anaknya si Aurel. Guys, gue di Amerika, ya, gimana ngancam anaknya? Gue bilang hati-hati, yang punya anak itu lu, bukan gue bilang gitu kan. Lu sebagai orang tuh jangan jahat, lu punya keturunan. Kalau gue bencong, gue mah kagak punya keturunan. Keempat, yang laporin gue itu, yang ada somasinya itu adalah Ibu Nikita Maharani Putri, istri pertamanya Dadi Hartadi, istri keduanya Amelia Natadipura. Jadi 4 orang ini pernah membuat laporan buat aku. Kenapa tidak jalan? Ya, karena aku, satu, aku warga negara Amerika. Kedua, apa yang aku lakukan ini aku lakukan di Amerika, ya. Jadi undang-undangnya sudah berbeda, ya, gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngelaporin cuma untuk intimidasi aja. Dan aku udah bilang sama siapapun, aku nggak peduli kalian mau ngelaporin mau segala macam. Apa yang aku katain ini adalah nyata, ya. Dan lagi juga kalau misalnya aku nanti one day dipanggil, aku pasti sediakan bukti-buktinya,
gitu loh ya. Salam kenal. Jadi kalau misalnya orang-orang ini yang jahat guys, terus tiba-tiba playing victim, itu munafik semua. Karena apa? Yang mereka tujuan mereka adalah duit, bukan kalian ya, bukan netizen, bukan kejujuran. Yang penting ego mereka kan yang mereka cari ini adalah duit sama ketenaran, sama mereka nggak mau minta maaf. Pernah nggak sekalipun mereka minta maaf guys ya? Mohon maaf ya netizen, apa masyarakat Indonesia dengan kegaduhan ini ya kan guys. Orang mana peduli sih tentang skincare ya. Ini sekarang yang lagi heboh-hebohnya kan apa, kabur aja dari Indonesia, terus apa, korupsi timah ya kan, terus ada apa, kecurangan di oknum-oknum nakal ya kan, yang lagi diberhentiin IKN ya kan. Apalagi tuh yang orang jadi pengalihan isu. Who the fuck cares guys? Kalian kalau misalnya nggak pakai skincare juga nggak mati kak guys. Tapi kalau kalian apa tidak memikirkan apa negara Indonesia, sampai cucu yuyut apa buyut kalian juga nggak bakal berubah. Thank you Ananta Kusuma nggak tuh? Kade persen nggak tahu, aku nggak itu. Kananta thank you. Juga berarti. Apa? Iya tuh. Aku suka orang yang tidak munafik ngomong apa aja sebagainya. Gini loh, jadi orang-orang yang sekarang ini barbar ya guys, mereka itu berpegangan tangan ya. Sela, Reza Gradis, Marisa Ica, Fitri Sauteru, ya di belakangnya mereka itu masih ada lagi ya, Ibu Heni ya, owner overclaim ya, owner mafia skincare, karena mereka bikin duitnya cepet ya. Karena ini sekarang lagi dipantau sama BPOM, terus mereka kemarin kerugian karena apa? Mereka harus merusak atau membakar produk-produk yang tidak baik ya, tidak berbepom ya. Jadi mereka ini bukannya introspeksi diri menjadi orang yang lebih baik untuk bersama ya. Gini guys, kalau satu orang merugikan cuma satu orang nggak apa-apa, konsekuensinya nggak banyak. Tapi kalau satu orang merugikan ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu, bahkan jutaan orang ya, itu dampaknya banyak ya. Jadi kalau misalnya orang skincare ini misalnya satu orang oke lah nggak cocok sama ingredientsnya, alergi atau apa, it's okay. Thank you Maechi. Ya, kenapa aku speak up ini, karena kalian yang akan dirugikan ya. Kalian yang akan dirugikan sama owner skincare ini ya. Mereka itu nggak peduli guys, kalian mau bopeng ujung-ujungnya, kalian mau jerawatan, kalian mau geradakan, kalian mau kebakaran kulitnya ya. Mereka nggak peduli, kantong udah di mereka, duitnya udah di mereka guys. Kalian mensupport produk-produk itu ya, dan produk-produk itu masih dijual sampai sekarang. Yang apa ya, kalian bisa lihat, cari sendiri lah. Aku kan nggak terlalu intens ke skincare-nya ya. Abis si Fitri tadi bilang Yoka, apa aku salah dengar? Nggak, itu benar aku. Spill laporan ke anggota DPR 6 atau 9. Itu himbauan ke masyarakat ya nggak sih, bahwa ada indikasi mafia skincare. Tapi lucunya mafia skincare ini mereka berani loh datang, dan seorang-orang mereka playing victim gitu. Aduh, aku ini yang diperas, aku ini. Hey, kalian itu adalah orang-orang yang menipu masyarakat, terus kalian playing victim. Coba logika nggak guys? Logik nggak ya? Kalian menyakiti orang, terus kalian bilang aku yang diperas gitu. Hah? Logika nggak guys? Kalian menjati orang, terus kalian menuduh orang lain bahwa orang lain itu yang memukul orang gitu loh. Kan nggak make sense.